Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elan Fauzi. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Syariat Nahdlatul Ulama Cianjur, berasal dari Kampus B Cipanas semester 3. Pada saat kali ini, insya Allah saya akan membawakan beberapa materi seputar hukum pidana di Indonesia. Pada mata kuliah pelajaran hukum pidana ini, bagian yang akan saya jelaskan yaitu seputar memahami sejarah hukum pidana di Indonesia. Namun, untuk mengetahui sejarahnya, perlu kita ketahui apa pengertian daripada hukum pidana. Baik, kawan-kawan sekalian, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Tahapan kronologis perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam hukum pidana yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan sebelum zaman penjajahan. Yang kedua, ada tahapan zaman kolonial Belanda. Dan yang ketiga, ada tahapan masa penjajahan Jepang. Dan yang terakhir, ada tahapan masa kemerdekaan atau zaman sudah menjadi Republik Indonesia. Baik pemirsa, yang pertama adalah tahapan sebelum zaman penjajahan Belanda. Di antaranya, tata hukum Indonesia masa pra-penjajahan ini bercorak pluralistik yang ditandai dengan keberagaman hukum yang berlaku bagi masyarakat. Adapun keberagaman hukum yang dimaksud yakni hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat ini berlaku menurut sistem kekerabatan masyarakat yang tersebar di Nusantara. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu tahapan zaman kolonial Belanda. Nah, hukum pidana di Hindia Belanda waktu itu diatur dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India 1915. Pokoknya itulah, saya tidak bisa menyebutkannya secara fasih ya, pokoknya itu. Yang berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda mulai daripada 1 Januari 1918. Hukum pidana ini merupakan perubahan dan penyesuaian dari Wetboek van Strafrecht 1881 yang berlaku di Belanda. Nah, ada beberapa peristiwa yang penting dalam sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Di antaranya, pada 1 Januari 1867 berlaku Wetboek van Strafrecht voor de Eropeanen untuk orang Eropa. Jadi ada hukum yang khusus berlaku bagi orang-orang Eropa yang bekerja menjajah Indonesia. Yang kedua, pada 1 Januari 1873 berlaku Wetboek van Strafrecht untuk bangsa Indonesia dan Timur Asing. Jadi ini hukum untuk orang bangsa Indonesia dan orang-orang timur yang asing, seperti orang-orang yang berada di Yaman dan hijrah ke Indonesia. Yang ketiga, ada pada 1 September 1886 berlaku Wetboek van Strafrecht 1881 secara nasional. Nah, pada tahun itu barulah hukum disetarakan secara nasional atau secara Hindia Belanda, karena dulu namanya Hindia Belanda ya, belum jadi Indonesia. Lalu pada tanggal 15 Oktober 1915, Raja Belanda mengumumkan unifikasi hukum pidana di negeri jajahan. Jadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negeri yang dijajah oleh Belanda disetarakan hukum oleh Raja Belanda pada waktu itu. Dan yang selanjutnya, yang kelima, pada 1 Januari 1918 berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India 1915 ini di seluruh Hindia Belanda. Artinya disetarakan hukum oleh Raja Belanda pada 1915 waktu itu. Nah, bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke tahapan yang keempat.
yaitu tahapan zaman kependudukan Jepang. Nah, tadi kan sudah Belanda, nah sekarang zaman Jepang. Nah, pada saat pendudukan Jepang atau pada saat Jepang menjajah, pemerintahan militer Jepang ini tetap mengakui sah hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu, alias dari Belanda itu tuh, asal tidak bertentangan dengan pemerintahan militernya Jepang. Jadi waktu itu hukum yang sudah dibangun oleh kolonial Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad di Indonesia itu, setelah kedatangan Jepang itu kita tetap diakui hukum itu selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum baru yang dibawa oleh negara Jepang. Hal ini berarti Wetboek van Strepen voor Nederlands India 1915, peninggalan Belanda ini masih tetap berlaku di samping aturan pidana pemerintahan Jepang. Nah, baik, yang selanjutnya tahapan zaman Republik. Hukum pidana masa kini di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang merupakan peninggalan kolonial. Jadi para kawan-kawan semua jangan aneh dan tidak usah merasa bingung, karena memang padahal yang sebenarnya KUHP yang kita pakai sampai saat ini itu adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibawa oleh Belanda waktu dulu itu ya sampai sekarang dipakai seperti itu ya. Jadi KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Hal ini sering menimbulkan perdebatan dan perbedaan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Bagaimana tidak? Karena itu hukum atau KUHP yang dibawa dari Belanda seperti itu, bukan murni buatan daripada Indonesia. Mungkin ada beberapa bagian-bagian yang memang lebih sensitif itu tidak menjadi atau dihapus gitu ya undang-undangnya. Dan untuk saat ini kita mungkin akan menjadi tahun terakhir atau 2 tahun ke depan akan menjadi tahun terakhir untuk masih memegang KUHP yang dibawa oleh Belanda. Pada tahun 2023 kemarin sudah disahkan KUHP yang murni dibuat oleh Undang-Undang Indonesia dan untuk bisa berlakunya yaitu pada tahun 2026 yang akan mendatang. Jadi kawan-kawan harap bersabar ya dengan aturan-aturan yang memang agak sedikit mungkin ada yang merasa kok ini tidak sesuai dengan mayoritas atau kebiasaan orang Indonesia. Ya, kenapa? Karena ya itu, karena memang undang-undangnya agar kalian tahu aja ya, memang itu kita masih menggunakan undang-undang atau KUHP yang dibuat oleh Belanda selama 3,5 abad itu sampai sekarang. Nah itu ya, karena itulah kita membuat undang-undang atau KUHP yang baru sudah disahkan, namun untuk bisa dipakainya itu membutuhkan waktu 3 tahun ke depan. Atau yang mungkin kuliahnya sama seperti saya semester 3 nanti pas lulus entah 2026 atau 2027 itu baru disahkan lah ya. Jadi pas untuk jurusan hukum baru lulus kuliah baru bisa dipakai KUHP yang baru murni dibuat oleh bangsa Indonesia. Nah, kawan-kawan sekalian, ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hukum pidana di Indonesia ya. Boleh disimak. Yang pertama, sanksi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Jadi ada berapa tadi diantaranya? Sanksi pidana pokok itu yang pertama ada pidana mati, artinya dihukum mati. Ada pidana penjara, yang kedua ya penjara. Ada pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sanksi pidana tambahan, nah ini ada tambahan. Diantaranya meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim. Biasanya ini pejabat-pejabat yang diberikan apa? Diberikan aset untuk seperti rumah dinas, mobil dinas. Nah itu nanti ketika melakukan tindakan pidana, maka itulah sanksi pidana tambahannya. Dia akan dicabut semua hak-hak dan fasilitas yang diberikan negara kepada orang tersebut, dan benda-benda tersebut atau hal apapun yang diberikan oleh negara maka akan disita.
Yang selanjutnya yaitu yang perlu kita ketahui itu masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana. Jadi sebenarnya kita itu pada saat orang terpidana kan tidak bisa langsung divonis. Ada apa? Ada masa percobaan ya. Ya mungkin kalau yang sudah tahu bagaimana masa percobaan itu, kalau saya belum pernah dipidana jadi belum tahu ya. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum secara pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, jadi ada hukum pidana, ada hukum acara pidana. Apa perbedaannya? Kalau hukum pidana itu materi, seperti yang sedang saya jelaskan. Kalau hukum acara pidana itu adalah praknya, atau bahasa Indonesianya praknya itu apa? Kejadiannya, acaranya, gitu ya, dieksekusinya itu hukum acara pidana, gitu ya. Baik, kita lanjut ke sejarah kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Nah, kodifikasi hukum pidana di Indonesia ini didahului dengan berlakunya hukum pidana tertulis pertama kali pada zaman pemerintahan Belanda ya. Kita sudah mengetahuinya tadi melalui Bataviasi Statuten tahun 1642 dengan beberapa pembaruannya dan Interimer Strebbefalingen tahun 1848 atau itulah, saya ya tidak fasih mengucapkannya, yang kemudian menjadi hapus setelah berlakunya kodifikasi hukum pidana. Jadi kawan-kawan sekalian, kesimpulannya pada materi kali ini seputar sejarah hukum pidana yaitu sebelum penjajahan Belanda, Nusantara sudah menerapkan norma pidana adat yang berlaku secara terpisah di setiap kerajaan. Ya, karena kan kalau zaman dahulu sebelum terjadi menjadi negara Indonesia itu ada beberapa bagian kerajaan-kerajaan yang tersebar di Indonesia. Nah, hukum yang dipakai itu sebelum penjajahan Belanda itu adalah hukum adat. Hukum adat itu apa? Itu hukum yang dibawa oleh setiap kerajaan. Jadi beda-beda hukumnya gitu. Norma pidana adat ini bisa berupa norma yang tertulis atau tidak tertulis ya. Nah, mungkin kalau menurut saya yang kita anggap sebagai pidana adat atau hukum adat sampai saat ini itu adalah hukum yang tidak tertulis. Karena kalau sudah tertulis itu ya menjadi hukum undang-undang, bukan hukum adat lagi gitu. Kalau hukum adat mungkin biasanya yang tidak tertulis seperti itu ya. Karena itu adalah hukum yang turun-temurun yang diturunkan oleh leluhur-leluhur kita pada saat zaman kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu kala ya. Beberapa kerajaan menerapkan norma pidana adat secara turun-temurun, nah ya kan, sedangkan kerajaan lainnya hanya menerapkan norma yang berlaku dan diakui oleh sekelompok masyarakat. Jadi hukum adat ini tidak bisa ingin diakui oleh seluruh Nusantara, karena kita itu adalah, kalau melihat hukum adat itu adalah hukum yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur-leluhur kerajaan kita. Misalkan kita ada satu hukum adat, kalau di Sunda itu hukum adat misalkan ada yang namanya ketika pernikahan itu harus ada sungkem ya. Pasti orang Sunda tahu, dalam hukum adat Sunda itu harus ada sungkem dalam pernikahan. Nah, ini tidak bisa kita harus menyelaraskan se-Nusantara. Hanya sekelompok orang yang menjadi turunan dari suku Sundanya saja, seperti itu ya. Tidak bisa kita menjadikan sebuah undang-undang tertulis bahwa di Indonesia yang menikah harus ada sungkem, tidak bisa. Tapi itu sudah menjadi hukum adat. Contohnya seperti itu ya. Jadi hanya berlaku untuk sekelompok orang yang menjadi turunan atau daripada suku dari kerajaan tersebut sampai saat ini. Tapi untuk saat ini hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi hukum di atas daripada hukum Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi seolah-olah penyama atau persamaan derajat itu di sana.
baik suku apa, hukum apa yang dipakai, entah mau dari suku Sunda, entah mau dari Aceh misalkan yang memegang hukum Islam terbesar di Indonesia, tetap hukum yang paling diakui adalah hukum Undang-Undang Dasar 1945. Namun di samping itu kita juga tidak boleh mengesampingkan hukum-hukum agama, norma-norma agama secara fatal. Untuk di samping undang-undang itu pun kita harus mengutamakan hukum-hukum agama sebagai umat muslim. Nah, di Indonesia, unifikasi hukum pidana secara resmi terlaksana pada 1 Januari 1918 atau 1918. Artinya sejak saat itu seluruh penduduk Indonesia berlaku satu kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Jadi saya tanya kembali kepada kawan-kawan semua, pada tahun berapa? Ya, betul sekali. Pada tanggal 1 Januari 1918 atau 1 abad ke belakang, ya, 2 abad kurang, ya. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita. Mohon maaf bila ada pengucapan kata dan juga sejarah yang kurang pas atau mungkin dalam tanggal-tanggal dan tahunnya ada yang salah saya mengucapkannya, mohon maaf, dan saya mohon untuk memberikan pendapat serta kritikan, boleh komen di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.